Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunur Bandung, dan semua saudara seiman dimanapun kalian berada. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa pagi Selasa 16 Maret 2021 dengan tema Jangan Memegahkan Diri. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini boleh menjadi berkat dan saling menguatkan. Kita mulai dengan menyanyi dari NKB 213, bait 1 dan kedua. Kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melantamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Marilah saudara sekalian kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau saat ini Tuhan satukan kami kembali dalam persekutuan doa. Walaupun secara fisik kami berjauhan, tapi hati dan iman kami satu, yaitu hanya tertuju kepada Tuhan, Sang Penyelamat kami. Ya Tuhan, sebentar kami nak merenungkan firman-Mu, pimpinlah kami semuanya, sehingga firman Tuhan ini bermakna bagi kami, mengubah hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi dasar renungan kita dari surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari pernyataan Rasul Paulus itu, siapa yang bisa menyangkal kebenarannya? Semua orang telah berbuat dosa. Ya, semua orang. Berarti termasuk saya dan saudara-saudara semua. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa, kecuali Tuhan Yesus. Berbuat dosa atau berdosa adalah melakukan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka orang yang berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah atau tidak memuliakan Allah. Sebenarnya berbuat dosa atau berdosa itu bukan hanya sesuatu perbuatan atau perkataan yang terlihat, terdengar,
tapi juga sesuatu yang kita pikirkan atau keinginan yang tidak kelihatan, yang tidak kita dengar, tetapi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu juga berdosa. Seperti contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Saudara sekalian, kalau berdosa adalah segala sesuatu, pikiran, keinginan, perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka siapa yang berani mengatakan, aku tidak pernah berbuat dosa? Jadi benarlah kata Rasul Paulus, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk kita semua. Karena berbuat dosa adalah bertentangan dengan kehendak Allah, maka orang berdosa juga tidak bisa bersatu dengan Allah. Lalu bagaimana supaya orang berdosa bisa kembali bersatu dengan Allah dan diterima Allah? Apakah dengan cara-cara atau usaha manusia? Ternyata cara dan usaha manusia tidak bisa menolong. Walau bagaimanapun manusia tetaplah manusia yang tercemar dosa. Lalu bagaimana caranya agar manusia bisa kembali kepada Allah dan diterima Allah? Caranya hanya satu. Allah lah yang berinisiatif, yaitu Allah yang mengampuni. Maka kita diterima Allah. Itulah yang disebut dengan kasih karunia Allah atau anugerah Allah, yaitu sesuatu pemberian dari Allah yang semestinya tidak layak kita terima, yaitu kasih Allah kepada orang berdosa melalui pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristuslah yang menggantikan hukuman dosa kita, sehingga kita diampuni Allah dan diterima oleh Allah. Ini sekali lagi bukan usaha atau prestasi kita sebagai manusia, tetapi usaha Allah melalui pengorbanan Kristus. Seperti firman Tuhan, kadang kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita diterima Allah bukan karena usaha-usaha kebaikan kita, hanya semata pengorbanan Kristus. Maka kita diingatkan supaya jangan memegahkan diri atau jangan menjadi sombong. Jangan memegahkan diri atau sombong di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Karena kita semua adalah sama-sama orang yang berdosa dan sama-sama yang menerima pengampunan dari Allah. Maka marilah kita belajar rendah hati di hadapan Allah, juga rendah hati di hadapan sesama, dengan belajar untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dari orang lain, bukan melulu melihat dan mencari-cari yang negatif dari orang lain. Juga tidak merasa diri paling baik atau paling benar daripada orang lain, sehingga kita menjadi sombong rohani. Saudara sekalian, selamat menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Marilah saudara sekalian, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa untuk pergumulan gereja, anggota jemaat juga masyarakat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Karena pengorbanan Kristuslah kami boleh datang bersama kepada Tuhan. Kami bersyukur Kau menerima kami dengan segala keadaan kami. Dan kini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk semua pergumulan anggota jemaat, simpatisan, GKI Taman Cibunut Bandung, dan kami semuanya. Tuhan, berkatilah kehidupan kami, berikanlah kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera. Kalaupun ada pergumulan menyangkut keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, bila Tuhan juga bersama mereka menopang dan menguatkannya. Yang berdoa untuk beberapa saudara kami anggota jemaat yang dalam pergumulan sakit, usia lanjut, dan pemulihan. Yaitu antara lain kami berdoa untuk Bapak Filipus Setiadi, Ibu Tris Karyadi,
Ibu Trihana, Bapak Yohanes Widodo, Ibu Windewanta, Ibu Lydia Chandra, Ibu Tobing, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Bapak Julius dan Tante Gita, Ibu Tina Permana, Ibu Rika Andreas, Bapak Adi Pratomo, Bapak Peng Martanto, Tante Yakin, Oma Elin, Bapak Yoketong dan istri Lim Aumai, dan yang lain-lain yang tidak kami sebutkan. Biarlah Tuhan juga tolong mereka semuanya, memberikan kekuatan dan pemulihan, juga bagi keluarga mereka merawatnya. Tuhan menopang mereka semuanya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga besar Ibu Lina Tanoko, karena hari Minggu yang lalu mamahnya Ibu Tenesia Tanoko kembali kepada Tuhan. Bila Tuhan memberikan penghiburan sejati kepada keluarga besar Ibu Lina, karena kami percaya siapa yang beriman kembali kepada Tuhan yang mengasihinya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para calon penatua yang sudah diwartakan di warta gereja, yang sudah bersedia menjadi penatua. Dan Tuhan memberikan hikmat menyertai mereka semuanya, yaitu kepada Bapak Andreas Konanjaya, Bapak Binanga Sinaga, Bapak Chandra Eskandar, Bapak Heni Rusli, Ibu Lili Helena Apandi, Ibu Masni Sinaga, Bapak Pahala Naibahu, dan Ibu Pongki Leli Kumarasari. Biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka semuanya menjadi penatua, yaitu pelayan-pelayan Tuhan di jemaat-Mu. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa dan bersyukur kalau suasana Paskah boleh kami rasakan melalui minggu-minggu Prapaskah. Setelah memasuki minggu Prapaskah yang keempat, dan berkati semua kebaktian, juga semua acara yang dipersiapkan, sehingga jemaat-Mu boleh semakin merasakan kasih Tuhan yang besar, yang datang ke dalam dunia, berkorban, dan bangkit untuk keselamatan kami semuanya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk program pemerintah vaksinasi massal semua masyarakat. Biar Tuhan juga pimpin sehingga semuanya berjalan dengan adil, dengan merata, dengan baik. Walaupun memang tidak mudah karena masyarakat semuanya membutuhkan vaksinasi, pengaturannya juga tidak berjalan dengan lancar. Biarlah Tuhan memberikan kelancaran sehingga semuanya akhirnya bisa mendapatkan vaksinasi virus corona, sehingga imunitas massal boleh terbentuk. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, inilah doa kami semuanya yang panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian, cukup sekian persekutuan doa kita. Mari kita jalani hidup ini dengan hati yang penuh damai dan penuh syukur. Selamat menjadi orang-orang yang rendah hati. Kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.